Ichi Musume adalah anime slice of life dengan bumbu fantasi yang dibuat oleh studio Maho Film. Mengisahkan tentang seorang petualang bernama Del dan anak angkatnya Latina. Del seorang petualang mengambil misi menghabisi monster di hutan. Malam harinya ia membakar ikan. Ia dengar ada suara semak bergoyang. Ia pun waspada. Ia kira musuh. Saat ia lihat, rupanya anak kecil yang lusuh. Anak tadi datang karena bau ikan bakar. Del pun ngasih ikan padanya. Setelah makan, anak tadi menarik Del ke dalam hutan. Di sana Del melihat mayat iblis pria. Sepertinya dia itu ayah si anak tadi. Del lalu menguburnya. Setelah itu Del membawa Latina ke kota Creus. Di sana Del tinggal di bar Kenneth. Ia masuk dari pintu belakang dan minta izin untuk menggunakan air panas. Setelah itu ia mandikan Latina. Rita, istri Kenneth, masuk menyapa Del. Ia lihat Latina. Del kemudian menjelaskan kepadanya. Rita pun memberikan bajunya saat masih kecil dulu pada Latina. Setelah makan, mereka pun tidur. Esok paginya Rita mengikat rambut Latina untuk menyembunyikan tanduknya. Kenneth dan Rita menerima Latina dengan ramah. Kenneth juga membuatkannya manisan. Sehabis sarapan, Del membawa Latina ke pasar untuk berbelanja kebutuhan Latina. Awalnya Del ingin membawa Latina ke panti asuhan. Karena keimutan Latina, ia pun malah mengadopsinya. Esoknya Del hendak kembali ke hutan untuk menunjukkan bukti kalau dia sudah membasmi monster. Ia pun memberitahu Latina dan memintanya untuk menunggu di bar. Rita mengajari Latina mengucap selamat jalan. Del pun pergi dengan riang. Di dalam restoran, Latina membantu. Ia angkat piring-piring kotor. Kenneth pun menghadiahinya puding. Del pulang. Ia sangat bahagia ketika Latina mengucap selamat datang. Del juga agak iri ngelihat Kenneth dan Latina di restoran sangat akrab. Tapi ia maklumi itu. Itu adalah keinginan Latina untuk bantu-bantu. Kenneth dan Latina kemudian pergi ke daerah timur untuk belanja kentang. Di sana Latina mengagumi pesulap. Ia pun tertinggal dari Kenneth. Del panik. Ia segera mencari. Rita kemudian meminta tolong pada pelanggannya untuk mencari juga. Tina nyasar. Ia datangi setiap bar. Ia berjumpa dengan 3 anak. Anak-anak tadi mencoba menyapa Latina. Karena perbedaan bahasa, mereka saling gak paham. Chloe keluar dari rumah. Ia mengira 3 anak tadi membuli Latina. Ia lalu menghajar mereka. Anak tadi terluka. Latina pun mengobati dengan sihirnya. Setelah itu mereka jadi akrab. Latina ngasih tahu ciri-ciri bar Kenneth. Anak-anak tadi mengantarnya sampai di restoran. Latina kemudian meminta maaf pada Kenneth. Rita memberikan jajanan untuk anak-anak tadi. Saat Del pulang, Latina menangis. Karena kesalahannya ia telah tersesat. Del pergi lagi. Ia dapat tugas untuk pergi ke ibu kota. Misinya adalah membasmi pasukan Raja Iblis ke-7. Latina sendiri di bar Kenneth, belajar memasak. Chloe mengunjungi Latina, menanyakan sekolahnya. Kembali kepada Del, timnya berhasil menyegrap pasukan Raja Iblis. Mereka menghabisinya. Latina memasak pai gembala yang disukai oleh para pelanggan bar. Del pun pulang membawa hadiah. Latina lalu menyajikan pai gembala masakannya. Del terharu dibuatnya. Latina pun bersekolah untuk pertama kalinya. Di sekolah, ada anak yang melihat tanduk iblisnya. Namanya Sylvia. Ia ingin melihat tanduk itu lebih jelas. Tapi guru keburu datang. Saat belajar, guru mereka melihat tanduk Latina. Ia segera meluapkan rasa bencinya pada ras iblis. Murid-murid lain mendukung Latina, hingga guru tadi diamankan oleh guru lainnya. Sepulangnya dari sekolah, Latina kepikiran. Ia lalu patahkan tanduknya. Kenneth mendengarnya dari luar. Ia segera masuk dan menyelamatkan Latina. Saat Del datang, Latina curhat kalau ia tidak ingin dikucilkan karena tanduknya itu. Del pun kemudian menenangkan Latina. Setelah itu, Del mendatangi pihak sekolah untuk protes. Guru tadi pun dipecat. Latina pun bersekolah lagi. Ia semakin akrab di sana. Sepulang sekolah, ia minta izin buat main bersama Chloe. Di sana ia belajar menjahit. Malamnya, Latina ngasih Del tas buatannya sendiri. Itu juga alasan dia bermain di rumah Chloe. Cerita pun berlanjut. Latina yang pertama kali ngeliat salju merasa sangat senang. Gilvester, seorang pelanggan bar, kelupaan barangnya.
Latina menawarkan diri mengantarkan barang itu. Gilverter sangat berterima kasih. Saat hendak pulang, Latina dicegat oleh dua pria yang hendak menangkapnya. Untungnya Gilvester melihat itu. Penjaga pun datang, kedua bandit tadi ditahan. Del kemudian mengajak Latina pulang kampung karena adiknya akan menikah. Sebelum berangkat, Latina ingin pisau serbaguna. Oleh karena itu, Kenneth lalu menemaninya belanja. Mereka belanja di toko milik keluarga Rudy. Ayahnya Rudy pun berjanji akan membuatkan pisau custom untuknya. Saat di sekolah, Latina memberi kabar pulang kampungnya pada teman-temannya. Del sendiri berbelanja pakaian untuk Latina. Saat memilih-milih, ia bertemu dengan Helmin, teman sesama petualangnya. Helmin membantunya memilih baju. Waktunya berangkat pun tiba. Sebelum pergi, mereka berziarah dulu ke makam ayahnya. Mereka pun berangkat. Begitu sampai di pelabuhan, Latina sangat kagum akan hal-hal baru yang ia temui. Mereka pun jadinya berkeliling ke pelabuhan. Malamnya mereka makan malam di resto. Latina melihat pemain musik di bar itu punya gelang yang sama dengannya. Ia pun penasaran. Del lalu meminta pekerja resto untuk mempertemukan mereka. Pemain musik tadi bernama Glaros. Gelangnya adalah tanda kecintaan si ayah pada anaknya. Hal itu merupakan tradisi daerah Vasilios, tempat Raja Iblis pertama. Sehabis dari pelabuhan, mereka lanjut berangkat. Mereka tiba di desa kerabat Del yang bernama Joseph. Dia seorang manusia hewan. Mereka pun bermalam di situ. Esok harinya, warga desa melakukan perburuan, dan Joseph akan mengawetkan sebagian dagingnya untuk Del. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Di perbatasan desa, nenek dan ibunya Del menguji dengan sedikit rintangan. Mereka lulus dan masuk ke desa. Keluarganya langsung menyukai Latina. Kepulangan Del untuk menghadiri pernikahan adiknya. Surat dari Latina telah sampai pada teman-temannya. Isinya tentang kehidupannya di kampung Del. Siang hari dia bermain di pelatihan anjing. Malamnya mereka makan hasil buruan Del. Hidup di desa memang menyenangkan. Nenek Del mengajak Latina ke tempat rahasia. Latina pun jadi suka ke sana. Ia jadi sering bawa daging kering ke sana. Del pun curiga ia membututinya. Latina ternyata membawa daging kering untuk hewan fantasi berupa serigala terbang yang dahulu rupanya membuat perjanjian dengan leluhur Del. Hari pernikahan York pun tiba. Semuanya bergembira. Setelah acara pernikahan selesai, Del memutuskan akan segera kembali ke Creus. Mereka pun mulai berpamitan. Pemimpin hewan fantasi memberikan bulunya untuk Del, dengan fungsi membuat hewan buas tidak mengganggu mereka. Neneknya memberikan status sebagai warga desa. Jadi Latina bebas datang kapanpun dia mau. Setelah itu mereka pun berangkat. Del tak lupa mampir ke rumah Joseph. Maya-chan, anak dari Joseph, sangat lengket dengan Latina. Saat berpamitan, Maya-chan menangis. Del langsung memacu kudanya. Mereka berdua pun sampai di kota pelabuhan. Mereka makan seafood di sana. Lalu mencari oleh-oleh untuk Rita. Setelah itu lanjut ke kota Creus. Latina pun mulai lagi bantu-bantu di bar Kenneth. Kehamilan Rita semakin besar. Latina pun kembali bersekolah. Teman-temannya pada semangat menanyakan kisah perjalanannya. Saat pulang sekolah, Latina melihat kucing. Dia pun kepikiran itu terus. Karena terlihat murung, Del nanya ke Latina apa sebabnya. Ia murung karena tak bisa melihat kucing. Gilvester lalu memberitahu lokasi rumah kucing di daerah barat. Di rumah kenalannya yang bernama Go Shihesu. Esoknya Del mengajaknya ke sana. Latina pun bermain-main dengan kucing. Sementara Del dan Shihesu berbincang-bincang. Shihesu yang sudah pensiun jadi petualang dan sekarang berbisnis, menawarkan kimono untuk Latina. Del pun setuju. Latina terlihat lebih imut di kimononya. Helmin, si penyihir, datang ke bar. Ia mengingatkan Del tentang misi mereka. Ia juga memesan kamar di bar itu. Latina agak kesal dengan Helmin. Di sekolah, dia curhat tentang Helmin pada kawan-kawannya. Latina terus kepikiran itu. Ia takut jadinya nanti seperti ibunya. Walau sudah dewasa, tapi masih kecil. Kenneth pun bingung. Apanya yang kecil? Latina ngasih tahu dadanya yang kecil. Kenneth canggung dengarnya. Latina selalu kepikiran untuk cepat-cepat dewasa. Karena Del akan pergi menjalankan misi, ia bawa Latina ziarah ke kuburan ayahnya. Di sana Del berdoa agar ketika dia mati duluan nanti,
Arwah ayahnya Latina akan menjaga Latina. Besoknya Del dan Helmin pergi. Rita melahirkan bayinya. Anak serigala terbang dan Maya Chen pun datang. Dan yang terakhir, kepulangan Del dari misi.